Update aturan terbaru KUR BRI semester 2 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Ina Helena Apriani, di channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini, di mana lagi kalau bukan di ENR Project Review. Buat Anda yang baru melihat video dari channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta tombol loncengnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai update aturan BRI, yaitu KUR semester 2 tahun 2022. Tonton video ini sampai habis supaya Anda mendapatkan informasi yang menyeluruh. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Ada beberapa update aturan baru KUR BRI di pertengahan tahun 2022 ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa aturan terbaru dan mereview kembali aturan terbaru yang sudah dibuatkan videonya tetapi masih banyak ditanyakan di channel ini. Di antaranya yang pertama yaitu mengenai limit pinjaman KUR. Nah oke, kita bikin simpel saja ya. Jadi untuk akumulasi pinjaman KUR per orang itu maksimal 200 juta untuk pengajuan KUR pertama kali pada tahun 2020 ke atas. Akan tetapi, satu kali pencairan KUR maksimal plafonnya yaitu adalah 100 juta rupiah. Selanjutnya, akumulasi maksimal pinjaman KUR sebesar 100 juta untuk debitur yang sudah pernah pencairan KUR pertama kali tahun 2019 ke bawah. Contohnya, kita sudah pernah pinjam KUR 25 juta, misalkan pada tahun 2019, lalu pada tahun 2020 melakukan suplesi dengan plafon 50 juta, maka sisa limit pinjaman kita adalah sebesar 25 juta, karena akad KUR pertama kalinya pada tahun 2019 yang mana di bawah tahun 2020. Jadi 100 juta dikurangi 75 juta, maka sisanya yaitu 25 juta. Meskipun setoran kita lancar dan tidak pernah nunggak, tetap saja mantri tidak akan bisa memproses pengajuan KUR kalian. Solusinya adalah beralih ke Kupedes atau jika pasangan kita mempunyai usaha yang berbeda, bisa diajukan atas nama istri atau suami kita. Contoh berikutnya, jika pertama kali akad KUR atau pencairan KUR teman-teman pada tahun 2020 misalkan sebesar 50 juta, dan saat ini tahun 2022 ingin mengajukan lagi, maka sisa limitnya yaitu 150 juta rupiah. 200 juta dikurangi 50 juta, maka sisanya 150 juta rupiah. Semoga teman-teman mengerti ya. Ada satu catatan penting yang harus diperhatikan yaitu mengenai maksimal plafon pada satu kali pencairan KUR yaitu sebesar 100 juta secara akumulasi. Contohnya begini, meskipun kuota teman-teman misalkan masih ada 150 juta, teman-teman tidak bisa langsung mengajukan 150 juta karena batas satu kali pencairan KUR adalah 100 juta secara akumulasi. Misalnya juga, jika masih memiliki pinjaman KUR yang sedang berjalan dengan sisa pokok 25 juta, maka plafon maksimal yang bisa dicairkan adalah 75 juta. Jadi 100 juta dikurangi 25 juta yaitu 75 juta. Lalu bagaimana caranya jika kita ingin mencairkan KUR dengan plafon maksimal 100 juta pada satu kali pencairan? Tentunya dengan menihilkan sisa pinjaman KUR yang sedang berjalan dengan cara melunasi dan menunggu update SIKP selama 3 hari. Yang kedua, mengenai pencairan KUR yang banyak potongannya. Banyak yang berkomentar kalau pencairan KUR BRI itu potongannya besar dan banyak. Padahal seperti yang telah kita jelaskan di video-video sebelumnya,
bahwa pinjaman KUR itu bebas biaya administrasi dan provisi. Lalu, kenapa setiap pencairan uang yang diterima itu tidak full? Jawaban nomor 1 adalah adanya bundling asuransi mikro yaitu Davestera, AMKKM, serta asuransi kebakaran dan bencana alam, rumah dan tempat usaha. Nah, untuk video penjelasannya silahkan klik link di deskripsi. Untuk jawaban nomor 2 yaitu saldo blokir untuk angsuran terakhir dan cadangan setoran. Saldo blokir biasanya tergantung kebijakan masing-masing unit kerja ya teman-teman. Ada yang 1 kali angsuran, ada juga yang 2 kali angsuran. Posisi saldo tersebut ada di tabungan kita dan dilakukan pemblokiran agar tidak bisa diambil oleh debitur melalui ATM atau agen briling serta teller. Dalam artian saldo kita itu tidak hilang atau dipotong ya teman-teman, melainkan diblokir sebesar 1 atau 2 angsuran. Yang ketiga yaitu mengenai pencairan pinjaman yang tidak bisa diambil setelah menandatangani berkas pinjaman. Aturan terbaru internal BRI menyebutkan bahwa setiap pencairan kredit baik KUR ataupun Kupedes tidak bisa langsung diambil semuanya. Jumlah yang dapat diambil yaitu sebesar 20% dari plafon pencairan. Jadi ini bukan akalan-akalan petugas ya teman-teman. Soalnya ada yang bilang itu akal-akalan. Uangnya dipinjamkan dulu ke orang lain. Bukan begitu konsepnya ya. Hal ini dilakukan sebagai upaya call system transaction. Jadi mencegah perpindahan saldo tabungan dari BRI ke bank lain. Kasarnya begini, pinjam uang aja di BRI, giliran nabung atau transfer ke bank lain. Gitu ya teman-teman. Sisa saldo pencairan baru bisa diambil semuanya yaitu H+5 dari penandatanganan berkas pencairan kredit. Yang keempat yaitu mengenai ditolaknya pengajuan KUR karena kuota habis. Padahal baru pertengahan tahun. Nah, ada beberapa komentar yang saya baca kalau pengajuan KUR di beberapa daerah itu ditolak dan diarahkan ke Kupedes dengan alasan kuotanya habis, sementara di wilayah lain masih bisa dan masih ada yang pencairan KUR. Mengapa bisa terjadi? Hal tersebut disebabkan karena kuota penyaluran KUR tidak melekat pada unit kerja, melainkan pada individu mantri atau marketing yang diupdate selama 3 bulan sekali. Kuota penyaluran KUR per masing-masing mantri ditentukan oleh penyaluran KUR dan jumlah tunggakan di triwulan sebelumnya. Jadi gini contohnya teman-teman. Misalkan triwulan 1 kuota penyaluran KUR mantri A adalah 3 miliar. Pada bulan Maret atau akhir triwulan 1 masih terdapat sisa penyaluran KUR sebesar 800 juta yang belum tersalurkan dan tunggakan mantri tersebut besar melebihi prosentase yang sudah ditentukan atau ditargetkan oleh pihak bank. Maka kuota penyaluran KUR mantri A tersebut di triwulan 2 akan dikurangi. Misalkan kuota mantri A pada triwulan kedua dikurangi menjadi 2 miliar. Maka kemungkinan dengan kuota sebanyak itu akan habis dalam 2 bulan yaitu April dan Mei. Jadi pada bulan berikutnya yaitu Juni, mantri A tidak dapat menyalurkan KUR lagi, makanya diarahkan ke Kupedes. Oleh karena itu jangan menunda-nunda pengajuan KUR ya teman-teman. Karena kuota KUR pada mantri A dengan wilayah desa penari misalkan akan tersedia kembali pada triwulan berikutnya. Kuota tersebut bisa jadi akan lebih sedikit atau lebih banyak atau bahkan benar-benar habis tidak mendapatkan kuota. Yang kelima yaitu pembahasan mengenai review ulang aturan KUR secara singkat. Nomor 1 yaitu pengajuan KUR minimal harus memiliki usaha mikro yang layak dan sudah berjalan minimal 6 bulan. Tetapi ada wacana boleh belum punya usaha
dan bunga 3% itu tidak diresmikan. Nomor 2, bukan PNS, TNI, dan Polri. Nomor 3, pengajuan KUR tanpa agunan, jaminannya adalah usaha yang akan dibiayai kredit. Masalah petugas minta jaminan tambahan, silahkan dinegosiasikan saja. Ingat teman-teman, posisi teman-teman adalah pemohon kredit dan bank adalah pemberi kredit. Yang jelas, yang memohon harus ikut aturan yang ngasih ya teman-teman. Yang keempat, boleh memiliki kredit konsumtif seperti KPR, leasing, kartu kredit, pinjaman SK pensiun, dan pinjaman online, serta cicilan e-commerce. Dengan catatan setorannya harus lancar. Yang kelima, pengajuan kembali dengan pelunasan pemotongan pinjaman baru atau suplesi bisa dilakukan setelah setoran berjalan minimal 6 bulan dengan lancar. Aturan ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pimpinan unit masing-masing. Mungkin itu saja video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat ya guys. Setelah kalian nonton video ini sampai habis, jika masih ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman Anda. Sekali lagi, subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye.